Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Liana Intan Indaryani, NIM 2019-53095. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah Metopen atau metodologi penelitian. Nah, berhubung di sini saya NIM ganjil, saya akan menjelaskan materi yang pertama yang berjudul tentang proses penelitian atau scientific inquiry. Nah, pada scientific inquiry ini terdapat beberapa proses yang antaranya make observation, kemudian think of interesting question, kemudian formulate hypothesis. Nah, di sini juga ada develop, testable prediction. Nah, selanjutnya ada gather data to test prediction, kemudian develop general theory. Nah, di sini juga ada refine, alter, expand, or reject hypothesis. Nah, di sini juga ada beberapa jenis scientific inquiry. Ada material, prosedur, statement, hipotesis, dan conclusion. Kemudian, apa sih alasannya mempelajari scientific inquiry? Nah, yang pertama, scientific inquiry membuat kita lebih knowledgeable, dalam artinya kita mempunyai dasar untuk mengemukakan pendapat kita. Yang kedua, menerangkan lebih lengkap dan lebih dalam atau lebih jelas dan komprehensif. Kemudian, membuat kita lebih berbudaya. Nah, dalam arti, apa sih yang kita ungkapkan itu selalu berdasarkan fakta. Nah, yang terakhir itu memunculkan pengetahuan dan ide yang baru. Jadi, kita dapat mengetahui atau pengetahuan ide yang baru. Kemudian, karakteristik dari scientific inquiry itu ada A. Berdasarkan fakta. Nah, dari berdasarkan fakta sendiri ini, itu dapat didasarkan pada kenyataan atau fakta ketika di lapangan. Nah, ketika kita berada di lapangan, kita harus melakukan penelitian itu secara fakta, bukan hasil yang zong gitulah. Nah, yang kedua bersifat objektif. Jadi jelasnya tuh jelas sumbernya sehingga penelitian yang dihasilkan dapat juga dilakukan oleh penelitian lain dan kondisi bidang yang sama. Nah, kemudian ada dapat dianalisis. Apa sih yang dimaksud dapat dianalisis itu? Nah, adanya proses yang tepat dan benar untuk mengidentifikasikan masalah yang ada dan menentukan metode apa sih dalam pemecahan masalah tersebut yang sesuai dengan metodologi yang kalian pilih. Nah, ada juga bersifat kuantitatif, itu sifatnya harus terukur berdasarkan argumentasi ilmiah sehingga kesimpulan yang dibuat secara rasional yang didasarkan pada bukti-bukti yang tersedia dan didukung oleh pengembangan konsep yang hasilnya tuh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, ada juga berpikir deduktif hipotesis. Nah, apa sih itu? Jadi, berpikir deduktif hipotesis itu riset area deduktif sangat sulit ditemukan dalam melakukan penelitian, sehingga dalam pola pikir deduktif digunakan hipotesis. Nah, yang terakhir juga ada berpikir induktif general. Nah, pola induktif lebih dominan dipakai dalam melakukan penelitian yang dimulai dari yang khusus ke arah yang lebih umum. Oke, di sini juga ada alur langkah dari penelitian ilmiah. Nah, di antaranya ini ada permasalahan. Pasti di dalam penelitian ilmiah ada yang namanya permasalahan, entah itu masalah apa yang ada. Kemudian kita mengumpulkan literatur. Kemudian kita merumuskan masalah tersebut. Kemudian kita
metodologi desain. Nah, kemudian kita kumpulkan data-data tersebut, kemudian kita analisis. Berikut itu sudah dapat dilakukan, dilihat hasilnya. Nah, kemudian direfine hipotesis. Nah, kemudian ini ada penjelasan di setiap per sub-sub, di antaranya satu, penetapan permasalahan. Jadi, penetapan permasalahan ini ada cara-cara sebagai berikut. 1. Ungkapkan sesuatu secara umum. Berisikan pernyataan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang akan diamati. Nah, yang kedua itu ada juga pada perumusan permasalahan harus ada statement yang dianjurkan sebagai general problemnya. Nah, yang ketiga, perlunya scientific reasoning agar kita bisa memahami dan memanfaatkan informasi ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini juga ada contoh-contoh pertanyaan secara ilmiah. Di antaranya, benarkah alam ini terus mengalami perkembangan? Nah, di sini juga ada apakah krisis energi benar-benar terjadi? Nah, di sini juga ada keterangan penelitian sebagai jawaban harus didukung fakta-fakta dan teori serta data-data yang akurat yang dapat dipercaya kebenarannya. Jadi, ketika kita melakukan penelitian, kita harus berupa fakta dan tidak ada yang bohong-bohong gitu, dan kita harus mengumpulkan data tersebut secara akurat sehingga yang penelitian tersebut dipercaya kebenarannya. Kemudian ada juga pencarian literatur atau conduct literatur search. Nah, di sini juga disebut juga kajian pustaka, yaitu mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain. Nah, tujuannya apa sih? Jadi, tujuannya kajian pustaka ini untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan kita teliti. Nah, kemudian teori ini pijakan bagi peneliti untuk memahami persoalan yang diteliti dengan benar dan sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah. Nah, kemudian sumber-sumber literatur ini terikat dengan ide yang berupa buku, artikel, majalah, jurnal, dan lain-lain, berupa posisi relatif dari topik, ide, atau problem yang akan diteliti, dan kemudian digambarkan dalam suatu kerangka penelitian di mana nantinya kerangka tersebut memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, buat daftar literatur, ini dikumpulkan yang terkait dengan permasalahan berupa berbagai teori, teknik, metode, temuan-temuan lainnya yang pernah digunakan oleh orang lain untuk mengatasi atau menjawab permasalahan yang hampir sama. Nah, lakukan analisa terhadap kelemahan, kelebihan, persamaan, perbedaan dari berbagai teori, teknik, metode dari hasil rangkuman, dan ringkasan dari literatur tersebut. Nah, hal ini dimaksudkan untuk menginterpretasikan penelitian yang akan dilakukan dibandingkan dengan penelitian yang disajikan dalam konteks yang berbeda. Nah, setelah semua bahan terkumpul, daftarkan atau cantumkan semua literatur yang terkait dengan masalah pada bagian daftar pustaka. Nah, kemudian di sini juga ada perumusan masalah atau status specific problem. Nah, di sini uraikan permasalahan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum, kemudian ke masalah yang bersifat spesifik. Nah, misalnya itu ada faktor-faktor apa sih yang membuat sistem informasi dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Kemudian ada juga faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi kecepatan layanan administrasi kependudukan.
Kemudian dengan statement permasalahan di atas, banyak hal yang dapat kita uraikan untuk menjawab problem-problem statementnya. Nah, kemudian di sini juga ada desain penelitian atau desain metodologi. Desain penelitian berisikan pengetahuan, algoritma, metode, produk, model, dan sebagainya. Nah, secara garis besar, ada dua macam tipe desain, yaitu desain ex post facto dan desain eksperimental. Nah, faktor-faktor yang membedakan kedua jenis desain ini adalah pada desain ex post facto tidak terjadi manipulasi variabel bebas, sedang pada desain yang eksperimental terdapat manipulasi variabel bebas. Tujuan utama penggunaan desain ex post facto bersifat eksplorasi dan deskriptif. Kemudian langkah-langkah eksperimental yang harus dilakukan yang merupakan bagian dari metodologi yang nantinya akan membedakan metodologi satu dengan yang lainnya, itu antara lain setting eksperimen, cari instrumen apa yang digunakan untuk membantu mencapai permasalahan, menentukan objek, buat daftar langkah-langkah, gunakan berbagai macam teknik, alat, instrumen, dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada pengumpulan data atau gather data. Nah, pada data dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, di antaranya satu, jenis data menurut memperolehnya. Itu ada dua, data primer dan data sekunder. Nah, data primer itu data yang diambil langsung dari objek penelitian atau yang berasal dari sumber asli penelitian tersebut. Pencarian data primer itu dilakukan melalui wawancara menggunakan instrumen. Kemudian data sekunder. Nah, data sekunder data yang berhasil dari sumber yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Misalkan dari perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi, biro pusat, kantor-kantor pemerintahan, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada jenis data berdasarkan sumber data. Itu ada data internal dan eksternal. Data internal, data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Kemudian ada data eksternal, data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Nah, klasifikasi data berdasarkan jenis data itu ada dua, data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, data kuantitatif itu data yang digambarkan dalam bentuk angka-angka. Kemudian, data kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Kemudian, pembagian jenis data berdasarkan sifat data ada dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Nah, data diskrit sendiri, data yang nilainya bilangan asli. Kemudian data kontinu itu data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Kemudian ada juga jenis data menurut waktu pengumpulannya. Jadi ada dua data menurut waktu pengumpulannya, data cross-section dan data time series atau berkala. Jadi, data cross-section itu data yang menunjukkan pada titik waktu tertentu, misalkan jumlah mahasiswa UMK pada tahun 2020, jumlah lulusan pada bulan April 2019. Nah, data time series ini data yang menggambarkan dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contohnya data perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Kemudian ada analisa data. Nah, dari analisa data, pengolahan data atau analisa data merupakan proses analisa yang mempunyai tahapan sebagai berikut. Satu, editing data, pengembangan variabel, pengkodean data, cek kesalahan, membuat struktur data, cek preanalisa komputer, dan tabulasi. Nah, analisa data itu merupakan interpretasi hasil pengamatan atau hasil penelitian.
Kemudian diinterpretasikan data yang sebelum melakukan penelitian dengan data yang sesudah melakukan penelitian. Misalnya ya, sebuah organisasi kinerjanya meningkat. Nah, ada juga yang terakhir hasil penelitian. Jadi, laporan penelitian itu laporan akhir yang harus berani dikemukakan dan menulis apa yang didapatkan selama melakukan penelitian tersebut, yang harus mampu menginterpretasikannya secara objektif. Bila hasilnya tidak pasti, ada baiknya dibuat dalam bentuk statement berupa pertanyaan-pertanyaan saja. Dan jangan pernah buat interpretasi penelitian secara subjektif. Misalnya, sistem ini meningkat, sistem ini lebih baik, tapi tidak ada baseline-nya. Nah, tuntaskan interpretasi yang kita buat. Bagaimana faktor-faktor tersebut memberikan kontribusi bagi perusahaan yang menggunakan sistem tersebut. Nah, jadi kesimpulannya yang harus didasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan berupa jawaban dari permasalahan. Terus kita review kembali kelemahan-kelemahan yang ada pada penelitian tersebut, serta kita jelaskan kelemahan itu bisa terjadi kenapa dan berikan solusinya. Terus kemudian kita rangkum isi kesimpulan dengan tidak merumuskan kesimpulan berdasarkan pengetahuan umum dan hindari kata-kata seperti kiranya, mungkin, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.